Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga Penuai yang dikasihi Tuhan. Penuai Bible Teaching pada hari ini kita akan merenungkan dari kisah kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana respon Yusuf ketika mendengar berita dari malaikat perihal tunangannya yang malaikat katakan mengandung. Dan dari sini nanti kita akan belajar bagaimana kita ini sebetulnya bisa terlibat dalam karya Tuhan, bagaimana kita bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan, bagaimana kita bisa terlibat dalam pelayanan. Nah, sebagaimana kita pahami bersama bahwa di sekolah Penuai ini kita bukan sekedar menjadi seorang guru. Guru itu bukan sebagai profesi, tapi sebagai panggilan kita, di mana kita mengajar karena visi, kita mengajar dengan hati, kita tidak sekedar memberi informasi, kita harus membimbing anak-anak kita harus mengajar dengan teladan. Itu adalah suatu karya, suatu pekerjaan Tuhan yang tidak mudah untuk kita lakukan. Nah, dari kisah kelahiran Tuhan Yesus, terlebih khusus dalam dialog antara malaikat dengan Yusuf, sekalipun dialognya nanti dalam satu mimpi, kita akan belajar bagaimana kita bisa sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai guru, sebagai murid Tuhan, kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita bisa masuk dalam rencana Tuhan, kita bisa mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita dasari semuanya itu dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Saya tidak akan bacakan semuanya, saya akan bacakan beberapa saja. Di ayat yang ke-18 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana respon Yusuf mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus melalui Maria. Nah, respon ini nanti akan menjadi catatan kita bagaimana kita bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kita ada di sekolah Penuai ini. Ada 3 hal kebenaran yang akan kita renungkan agar bagaimana kita dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan secara efektif, pelayanan Tuhan secara efektif. Kita lihat yang pertama ada di ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, respon Yusuf adalah Yusuf akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Nah, kenapa harus menceraikan Maria? Karena memang tradisi Yahudi, kalau orang sedang bertunangan tetapi salah satu tunangannya dalam konteks budaya dianggap berkhianat. Berkhianatnya konteksnya misalnya hamil duluan atau apa, itu bisa dibatalkan pertunangannya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Yusuf. Tetapi yang luar biasa adalah Yusuf akan melakukannya itu dengan diam-diam. Kenapa diam-diam? Supaya apa? Itu tidak disampaikan secara umum, tujuannya supaya tidak mempermalukan tunangannya. Dan itu didasari oleh karena Yusuf itu seorang yang tulus hatinya. Nah, ini yang pertama, tulus hati. Ini bicara hati. Akhirnya nanti Yusuf bisa terlibat dalam karya Tuhan yang luar biasa karena Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Karena hatinya Yusuf adalah tulus, maka dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nah, ini penting sekali. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Kristus, sebagai pelayan Tuhan, sebagai guru, kita juga harus memiliki ketulusan hati. Hati kita harus tulus. Dan orang yang hatinya tulus, dikatakan konteksnya Yusuf dan Maria, Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria. Yusuf tidak mau menjelekkan Maria. Yusuf tidak mau membuat Maria itu akhirnya
menjadi satu keadaannya semakin tidak baik. Yusuf tidak mau menyakiti hati Maria. Yusuf tidak mau melukai hati Maria. Yusuf tidak memiliki rasa dendam. Yusuf tidak memiliki rasa benci. Nah, ini penting sekali. Kita sebagai pelayan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai guru penueh yang terlibat dalam penyelamatan generasi. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki ketulusan hati. Kalau hati kita tulus, kita akan bisa membangun hubungan dengan sesama itu dengan baik. Kita bisa membangun hubungan dengan sesama rekan guru, kita bisa membangun hubungan dengan orang tua, dengan atasan, dengan anak-anak, dan hati kita akan baik dengan semua orang. Baik dengan semua orang ini bukan kompromi, beda. Tetapi memang dasarnya hati kita tulus, tidak mau menyakiti, tidak mau melukai, tidak mau mencemarkan. Itu orang yang hatinya tulus. Karena itu mari kita pastikan, kita periksa hati kita masing-masing. Bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita adalah hati yang tulus, yang tidak mau menyakiti, yang tidak mau mencemarkan orang lain, yang tidak mau menjelekkan orang lain, yang melihat orang bukan hanya dari kejelekannya saja, tapi secara utuh. Dan itu akan menjadi alat untuk kita bisa membangun hubungan satu dengan yang lainnya dengan baik. Dan hati yang tulus itu kebenaran pertama yang harus dimiliki, yang harus kita miliki untuk kita dapat terlibat dalam satu pekerjaan Tuhan yang besar, karya Tuhan yang luar biasa. Jadi mari kita pastikan yang pertama tentang hati kita harus tulus. Kita hubungan dengan sesama tulus, tidak ada hidden agenda, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada tujuan-tujuan misalnya ingin menjelekkan orang, ingin menyakiti orang, ingin mencemarkan orang, tetapi semuanya dilakukan dengan dasar hati yang tulus. Itu yang pertama harus kita miliki. Yang pertama kebenarannya adalah miliki hati yang tulus. Kemudian yang kedua, ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, yang kedua, Yusuf itu orang yang hatinya penuh dengan pertimbangan. Dikatakan ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Yusuf orang yang hatinya penuh dengan pertimbangan. Yusuf orangnya tidak gerasa gerusu. Yusuf orangnya tidak sembrono. Yusuf orangnya ketika akan melakukan sesuatu dipikir terlebih dahulu, dipertimbangkan terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya dia tidak akan menyesal dengan keputusannya. Berapa sering kita akhirnya menyesal dengan keputusan kita? Berapa sering akhirnya kita berkata, aduh sorry ya, minta maaf, tadi aku salah bicara, tadi aku salah bersikap. Nah, betapa seringnya kita seperti itu. Hubungan kita dengan sesama, kadang-kala kita harus berkata, maaf ya, tadi aku salah, maaf ya, tadi aku salah mengambil keputusan. Karena apa? Mungkin kita menjadi orang yang tidak memiliki pertimbangan. Kita menjadi orang yang sembrono, kita menjadi orang yang gegabah, kita menjadi orang yang gerasa gerusu. Kita sebagai guru, sebagai karyawan, kita berinteraksi dengan orang tua, harus berhati-hati, harus punya hati yang penuh pertimbangan. Kita sebagai guru dengan murid-murid harus hati-hati bicara kita. Tidak boleh gerasa gerusu, tidak boleh sembrono, tidak boleh gegabah. Perkataan kalau sudah dikeluarkan itu sangat sulit untuk ditarik kembali. Itulah sebabnya Yusuf adalah orang yang hatinya penuh dengan pertimbangan. Dan ketika hatinya penuh dengan pertimbangan, itu akan menjadi ruang bagi orang lain untuk memberikan nasihat. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, dikatakan apa? Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf. Nah, ngapain malaikat nampak kepada Yusuf dalam mimpi? Akhirnya apa? Memberitahukan yang sesungguhnya terjadi, mengarahkan yang sesungguhnya terjadi, mengarahkan apa yang akan terjadi, memberitahukan kepada Yusuf apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi keberatan Yusuf,
apa yang akan menjadi keputusan Yusuf. Dan akhirnya setelah malaikat nampak kepada Yusuf dalam mimpi, nanti kalau kita baca seterusnya, akhirnya nanti Yusuf akan tidak salah dengan keputusannya. Nah, bagian kedua ini mari kita renungkan. Kita sebagai guru, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan harus memiliki hati yang penuh dengan pertimbangan. Tidak gerusa-gerusu, tidak gegabah, tidak sembrono dalam berkata-kata, dalam mengambil satu keputusan. Supaya apa? Kita tidak salah berkata-kata, kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Hari-hari kita berinteraksi dengan banyak orang. Sebagai guru, sebagai karyawan, kita berinteraksi dengan anak-anak. Kalau kita sembrono, salah bicara, bahaya. Sebagai guru, sebagai karyawan, tiap hari kita berinteraksi dengan orang tua. Kalau kita salah bicara, salah menjawab, akan bahaya. Kita berinteraksi dengan sesama karyawan, dengan atasan. Kalau kita salah bicara, bahaya. Kita salah mengambil keputusan terhadap orang tua, bahaya. Salah mengambil keputusan terhadap anak-anak, bahaya juga. Apalagi kita pimpinan-pimpinan, atasan, yayasan juga harus berhati-hati dengan perkataan kita. Nggak boleh sembrono, nggak boleh gegabah dalam berkata-kata, dalam mengambil keputusan. Supaya pada akhirnya semua yang kita lakukan itu dipertimbangkan. Dan saat kita mempertimbangkan, ada ruang untuk Tuhan mengarahkan kita. Ada ruang untuk Tuhan membimbing kita. Nah, yang pertama, Yusuf orang yang hatinya tulus. Yang kedua, Yusuf hatinya penuh pertimbangan. Dan yang ketiga, yang terakhir kita lihat dalam ayat yang ke-24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang ketiga, Yusuf orang yang rendah hati. Dari mana bisa lihat orang Yusuf orang yang rendah hati? Yang pertama, tandanya orang rendah hati. Dia mau mendengarkan nasihat. Dia mau dinasehati. Dia mau diarahkan. Dan itu Yusuf. Ketika dia sementara mempertimbangkan itu, malaikat datang memberikan nasihat, malaikat mengarahkan, malaikat membimbing, dan ketika bangun dikatakan apa? Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Kalau Yusuf orangnya tidak rendah hati, mendapat nasihat mungkin bisa mengelak, mungkin bisa berargumentasi, mungkin bisa berkata ini dan itu, memberikan alasan ini dan itu. Tapi karena Yusuf orang yang rendah hati, maka dia mau dinasihati. Dia mau mendengarkan nasihat. Dia mau diarahkan. Dan kita sebagai guru, kita sebagai karyawan, alangkah bijaknya kita, alangkah indahnya langkah kita, kalau kita menjadi orang yang mau dinasihati, mau diarahkan. Jangan suka ngengkel, jangan suka ngeyel, jangan suka melawan, jangan suka memberontak. Jadilah orang yang mau diarahkan, mau dinasehati. Dan tandanya yang kedua, Yusuf orangnya rendah hati. Akhirnya karena mau dinasehati, mau diarahkan, akhirnya Yusuf apa? Rela taat. Udah itu berhubungan tuh. Kan dikatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Kalau Yusuf itu orangnya tidak mau diarahkan, tidak mau dinasehati, pasti juga dia tidak mau taat. Nah, karena dia mau dinasehati, karena dia mau diarahkan, maka kemudian dia rela untuk taat, melakukan apa yang dinasehatkan, apa yang diarahkan. Jangan kita seperti orang tuh pada umumnya gini, ketika ada masalah, ada pergumulan, datang ke pendeta, datang ke pimpinan, kemudian curhat, kita sharing, sudah diarahkan, tapi nggak didengarkan, nggak dilakukan. Jadi hanya curhat doang, tapi nasihatnya, arahannya tidak mau dilakukan. Nah, Yusuf beda. Yusuf orang yang rendah hati, sehingga dia mau diarahkan, dia mau dinasehati, dia mau dibentuk, dan akhirnya dia rela untuk taat. Sangat penting kita sebagai guru, sebagai karyawan yang kita melayani pekerjaan Tuhan yang ada di sekolah penuh, jadi orang yang rendah hati.
Karena kalau kita rendah hati, tandanya kita mau diarahkan, kita mau dinasihati, tidak ngengkel, tidak ngeyel, tidak suka melawan, tidak suka memberontak, dan kita rela taat. Dan itulah Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf dipakai Tuhan. Pada akhirnya Yusuf dapat terlibat dalam karya penyelamatan jiwa-jiwa melalui apa? Sebagai suami dari Maria, yang Maria mengandung dan hamil karena Roh Kudus, karena pekerjaan Tuhan. Ada 3 hal. Pertama, Yusuf orang yang tulus hati. Mari kita memiliki ketulusan hati. Yang kedua, Yusuf orang yang hatinya penuh pertimbangan. Jadi mari jadi orang yang hati kita penuh pertimbangan. Yang ketiga, Yusuf orang yang rendah hati. Mau dinasihati, mau diarahkan, mau dibimbing, dan rela taat. Sehingga dalam proses perjalanan hidup kita, kita akan dapat dipakai Tuhan, terlibat dalam karya-karya pekerjaan Tuhan, baik di sekolah, baik di gereja, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita tetapkan hati kita dengan 3 hal tadi. Tuhan Yesus memberkati. Salam smart, beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Amin.